Semuanya, kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Moodle Code. Di sini kita login dulu sebelum kita membuat kursus dan mengenalkan fitur-fiturnya. Setelah kita login, kita pergi ke situs kita. Di sini situs kami itu adalah biologimoodlecode.com. Nah, setelah kita masuk, kita akan melihat kursus-kursus yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan membuat kursus baru. Di sini kita bisa pergi ke kursus saya. Nah, sebelum kita membuat kursus baru, kita aktifkan mode edit. Nah, kita klik new kursus atau buat kursus. Nah, maka tampilannya akan seperti video sebelumnya. Ini kita isi dulu ya. Nah, setelah kita buat kursus tadi akan muncul seperti ini. Nah, di sini bisa kita klik untuk kita edit. Nah, di sini ada pengumuman bagian-bagian baru ini yang akan nantinya kita edit. Kita edit terlebih dahulu ya. Pengumuman. Di sini bisa kita buat pengumuman berupa pertemuan kali ini daring. Mari kita edit. Kita ubah ini menjadi visible group supaya siswa itu dapat melihat. Lalu kita edit setting. Nah, pada bagian ini bisa kita isi deskripsinya seperti memberitahukan info. Simpanan kembali ke kursus. Nah, setelah kita edit, di sini baru kita tambahkan add konten. Nah, activity resortnya ini yang akan kami jelaskan. Di sini ada beberapa fitur asesmen seperti penugasan Big Blue ini yang bakal kita pakai. Nah, ini merupakan seperti Zoom atau Google Meet. Nah, kita klik ini saja. Dan kembali ke kursus. Nah, setelah sudah nih maka akan muncul. Nah, di sini saya sebenarnya mau membuat bagian link untuk link give from ya untuk presensi kehadiran. Di sini kita klik aja yang tadi. Nah, tapi kita pilih ke bagian tautan link ini. Nah, kita buat di sini judulnya itu adalah presensi. Nah, kita masukin linknya. Oke. Ini juga sebenarnya bisa kita atur, cuman saya tidak. Nah, setelah sudah, maka di sini saya mau membuat bagian baru. Di sini saya akan membuat berisi buku-buku. Seperti nantinya saya bisa menautkan buku, video, penugasan, dan lain-lainnya di bagian sini. Ini saya buat itu tadi kan ekosistem, maka di sini saya buat klik aja yang seperti tadi. Karena ini saya bukunya dalam bentuk file, maka saya akan pilih file.
Sini kita akan menambahkan file. Ini bisa juga file penugasan atau buku lain sebagainya. Kita buat di sini adalah modul ya. Modul ekosistem kelas 10. Nah, kita buat di sini, bacakan di sini itu adalah Nah, di sini bisa kita tambahkan filenya tuh di sini. Kita mengunggah file ya. Pastikan kamu mempunyai tugasnya, mempunyai file-filenya. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, setelah sudah, maka kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, setelah sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini saya ingin mendukung menggunakan video pembelajaran. Nah, sini kita bisa buat pakai link tadi, tapi bisa juga kita di luar dari link ini. Seperti kita pada bagian ini, sebelum buku kita edit aja, karena saya mau siswanya melihat video dulu. Oke. Nah, di bagian deskripsi ini kita akan menautkan link video. Nah, di sini ya. Maka kita akan tautkan. Nah, sebelumnya kita buat ini deskripsi mengenai berikut video. Nah, baru kita simpan perubahannya. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya mau mengganti video yang lain atau apa, itu boleh banget, tergantung dari teman-teman mau menautkan video apa nantinya. Ini kita klik aja bioekos untuk kembali ke kursus. Nah, setelah ini kan kita sudah membuat pengumuman, membuat presensi, membuat Zoom juga, kelas online. Nah, di sini kita juga udah melampirkan video YouTube dan buku sebagai penuntun pembelajaran siswa. Tentunya kita akan membuat penugasan untuk siswanya. Di sini kita bisa buat bagian baru atau lanjut juga nggak apa-apa, tapi saya mau bagian baru. Di sini kita buat penugasan. Di sini saya akan membuat tugas kuis ya. Maka kita bisa klik, ada resortnya, maka kita klik bagian kuis. Nah, pada bagian kuis ini sebelumnya juga udah dijelaskan pada video yang lama, maka sini saya akan mempercepatnya saja. Selanjutnya kita pergi ke pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya masih 0. Ya, masih 0. Maka kita pilih klik tambah from dari bank soal, karena kita sudah memasukkan file supaya mudah ya. Tapi kalau kalian mau buat baru itu terserah kalian saja. Sini saya semuanya aja kita masukin, kita tambahkan pertanyaan ke kuis. Nah, maka pertanyaannya akan muncul seperti ini, 10 soal dengan nilai maksimumnya 10. Nah, maka kita kembali ke kursus kita lagi. Nah, di sini bisa kita lihat kuis pratinjaunya. Ini mulai untuk mencoba dengan batas 5 menit, karena kita tadi settingnya 5 menit ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Siswa juga akan seperti ini, maka ini bisa langsung dijawab sampai selesai dan nanti akan ada nilainya. Tapi kali ini saya tidak membahas itu, maka saya akan kembali ke kursus yang tadi. Nah, di sini juga udah ada kuis ya. Nah, di sini juga ada sebenarnya forum. Nah, forum ini bisa kita gunakan untuk tempat diskusi antara siswa dan guru ataupun lainnya. Cuman di sini forum ini yang saya tahu mungkin dia itu
harus masuk ke forum yang sudah ada, itu biasanya berbayar. Cuman sini saya hanya mengenalkan saja. Mungkin teman-teman bisa menggunakan Moodle yang pro. Maaf teman-teman, di sini saya akan ganti kuis aja ya. Nah, di sini saya ingin membuat kuis online juga menggunakan aplikasi lainnya, seperti misalnya menggunakan aplikasi Bluekit ya. Di sini saya sudah ada link dari aplikasi Bluekit nih. Nah, di sini kita buat aja nih kuis. Jadi saya buat 2 versi mengenai kuis dari Moodle-nya langsung, atau kita bisa kuis menggunakan aplikasi ketiga seperti Kahoot, Quizizz, dan lainnya. Cuma saya kali ini menggunakan aplikasi Bluekit. Seperti tadi kita masukin aja linknya. Nah, link Bluekit tadi udah tercantumkan. Nah, selanjutnya kita bisa buat bagian baru. Misalnya kita mau membuat tugas rumah, maka kita buat tugas rumah. Selanjutnya kita di sini masukkan aja itu di asesmen di bagian awal ini. Nah, kita masukkan filenya nanti di bagian ini. Kita buat di sini. Sebentar. Nah, di sini tugas rumah tadi kan belum kita edit, maka kita edit dengan cara kita mengaktifkan dulu visible groupnya, baru kita edit settingnya di sini. Nah, di sini kita bisa membuat instruksi, deskripsi, dan lainnya. Cuman di situ di filenya sudah ada, jadi saya hanya mengunggah filenya aja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Saya jelaskan ulang mengenai pack ini tadi ya. Di sini kan ada fitur, yaitu fitur bagian pack. Nah, pack ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk menautkan gambar, video multimedia seperti tipe-tipe ekosistem, gambar ekosistem, dan lain sebagainya. Di sini tadi saya sudah menautkan di sana itu berupa video. Nah, di sini kita kembali aja. Nah, di sini kita menambahkan activity-nya itu berupa checklist ya. Checklist ini sebenarnya digunakan untuk penugasan apa-apa aja yang harus dikerjakan siswa dalam forum ini. Nah, ini formatnya bisa kita gunakan, cuman di sini saya tidak menggunakannya. Selanjutnya itu ada fitur buku ya. Di sini tadi buku yang saya tautkan itu melalui PDF ya. Sebenarnya bukunya ini bisa kita tautkan di melalui format atau fitur bukunya langsung. Nah, di sini bagian buku. Dan kembali ke kursus. Nah, tampilannya nih, ada buku nih. Sama sebenarnya ya, kita tinggal pilih salah satu aja. Tapi saya sarankan menggunakan langsung bukunya aja. Nah, sekarang kan sudah semua. Selanjutnya kita lanjut ke POV sebagai siswanya. Kita nonaktifkan dulu mode editnya. Kita nonaktifkan mode editnya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita tinggal mencoba atau melihat yang telah kita buat tadi. Ini pengumuman, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga bisa tampilkan forum tadi ya, juga menambahkan topik diskusi. Selanjutnya kita ke bagian presensi. Presensi ini saya menautkan link give from. Nah, kita tinggal ikuti aja arahannya.
Nah, di sini kita tinggal isi dan kirim. Selanjutnya kita ke bagian Nah, ini kelas adalah tampilan virtual dari ya. kelas virtual tadi. Itu ada Di fitur sini papan kita ke tulis. bagian kelas virtual. Nah, juga kita ada klik bisa ngirim aja. pesan. Nah, di sini kita juga bisa tinggal klik merecord. bergabung dengan sesi saja. Seperti ini ya, kalau kita mau sedang presentasi kita bisa menggunakan fitur papan tulis dan juga bisa mengirimkan pesan. Dan di sini juga bisa kita rekam ya aktivitas kita di ini. Selanjutnya kita akan ke fitur lainnya. Nah, di sini kan tadi kita sudah menautkan link video. Di sini bisa kita putar, kita lihat. Selanjutnya ini ada buku kita pilih yang modul tadi. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Selanjutnya ini juga ada pack ya, itu sebagai pendukung dari materi ekosistem ini. Ini ada video, sebenarnya bisa kita cantumkan juga gambar. Next, kita ke kuis. Nah, kuis ini ada dua ya. Ada kuis dari aplikasi Moodle-nya langsung dan juga kuis dari aplikasi pembantunya. Ini kita lihat aja, kita coba lihat. Nah, seperti ini, isinya pertanyaan-pertanyaan. Oke. Kalau kita menggunakan dari aplikasi Bookit yang kita tautkan linknya, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini karena kita pakai mode bukan kuis, maka dia akan ke pekerjaan rumah. Sebenarnya kita bisa edit aja asal kita punya aplikasi Bookit ini dan kita juga udah login. Pastikan udah login di aplikasi Bookit. Nanti akan saya kasih tutorialnya di akhir video. Nah, selanjutnya ada tugas rumah. Nah, tugas rumah ini kita bisa download dulu file soalnya, baru nanti kita kerjakan. Nah, saat kita mengirimkan filenya itu kita bisa tambahkan pengiriman. Nah, di sini kita masukkan filenya saja di edit file ini. Baru kita simpan perubahan. Sebenarnya fitur-fitur ini banyak ya, cuman ada beberapa fitur yang berbayar. Nah, di sini saya akan jelaskan secara keseluruhan mengenai fitur-fitur tersebut. Di sini kita buka dulu activity-nya. Nah, asesmen ini adalah untuk memberikan tugas kepada siswa seperti mengunggah file, menjawab pertanyaan, atau menulis teks online. Sedangkan Big Blue Button ini adalah kelas virtual ya. Sedangkan buku ini sebagai materi berbentuk buku digital dengan beberapa bab dan subbabnya. Nah, untuk checklist ini sendiri itu daftar kegiatan yang harus diselesaikan oleh siswa. Selanjutnya itu ada file, itu adalah dokumen seperti presentasi, gambar, atau file lainnya yang bisa kita unggah. Nah, guru juga bisa mengunggah PowerPoint, PDF, materi pelajaran, atau lain sebagainya. Nah, forum ini merupakan diskusi online antara guru dan siswa. Selanjutnya ini ada H5P. Nah, H5P ini merupakan konten kreatif seperti kuis, video interaktif, seperti kuis untuk umpan baliknya langsung ya. Selanjutnya itu adalah lesson. Nah, lesson ini tuh untuk membuat pembelajaran yang berurutan. Yang mana contohnya itu adalah setelah siswa membaca materi ekosistem tadi, maka dia bisa memilih lanjut ke kuis atau ke video pembelajarannya. Selanjutnya itu adalah pack, yang mana fungsi pack ini adalah untuk halaman teks atau multimedia sederhana yang bisa kita akses langsung. Nah, kuis tadi itu berisi ujian atau latihan soal otomatis. Nah, di sini ada text and media, yang itu adalah untuk menambahkan teks, gambar, video, atau media langsung di halaman kursus, ya, bukan di dalam aktivitas. Nah, misalnya itu kita bisa menulis pengantar selamat datang di kelas biologi. Selanjutnya itu ada link, di sini bisa kita tautkan sebagai sumber pembelajaran eksternal, seperti situs web, link YouTube, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Mungkin itu
itu saja yang dapat Berikut adalah cara mungkin itu dalam aja menggunakan Blue Kit. fitur-fitur Di sini yang kita dapat login kami dulu. Kalau sampaikan belum kita buat akun kepada dulu. Nah, teman-teman di sini karena saya sudah mempunyai akun, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat kuis baru dengan create tadi. Selanjutnya kita tambahkan judul dan juga soal. Setelah kita membuat soal tadi, kita bisa langsung ke simpan tadi. Selanjutnya kita ke pencet bagian host. Nah, di sini ada beberapa mode permainan yang bisa kita pilih ya. Nah, kita klik salah satunya. Nah, di sini kita sebagai tuan rumahnya, kita klik aja. Nah, di sini akan tampil kodenya. Nah, kode ini yang akan nanti diakses oleh siswa dan siswa bisa login dan mulai game kuis ini. Ini contoh dari file yang lainnya. Nah, di sini kita bisa memilih dari bank soal, dari Excel dan lainnya. Nah, di bagian Blue Kit ini kita bisa bagi penugasan rumah. Nah, tinggal kita setting tanggal dan apanya, lalu kita bisa bagikan kode QR.